Pernah ngerasa nggak sih punya bisnis retail tapi kok omsetnya gitu-gitu aja? Kayak stuck. Nah, kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang dihadapi banyak banget pemilik toko di Indonesia. Di sini, kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya menumbuhkan bisnis Anda pakai analogi yang seru, pohon penjualan. Kita akan rawat pohon ini dari akarnya sampai nanti kita bisa panen. Yuk, kita mulai. Nah, kutipan dari G Plus Consultant ini kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Inilah inti masalahnya. Gimana caranya kita bisa keluar dari omset yang mandek sementara persaingan makin ketat dan cara orang belanja juga terus-terusan berubah? Ini yang akan kita cari solusinya. Dan ini bukan masalah sepele loh. Coba bayangin, ada lebih dari 3 juta unit usaha retail tradisional di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan cuma masalah Anda sendiri, tapi ini adalah perjuangan bersama jutaan pengusaha lainnya. Skalanya besar banget. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di sebuah metafora yang sederhana tapi powerful banget. Kita akan anggap bisnis Anda itu seperti pohon penjualan. Dan supaya pohon ini bisa tumbuh subur dan berbuah lebat, kita harus mulai merawatnya dari bagian yang paling dasar. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sama persis seperti pohon, penjualan yang kuat itu berawal dari akar yang sehat. Dan akar bisnis kita itu apa sih? Ya, pemahaman yang mendalam soal pasar dan yang lebih penting lagi, psikologi pelanggan kita. Coba kita lihat perbandingan ini menarik banget. Di satu sisi, ada toko kelontong tradisional. Jagoannya apa? Interaksi personal, bisa beli eceran, kadang bisa ngutang dulu kalau udah langganan. Fleksibel banget kan? Nah, di sisi lain, ada minimarket modern. Mereka menang di kepraktisan, kecepatan, dan pembayaran non-tunai. Paham bedanya kekuatan masing-masing ini? Itu langkah pertama yang krusial banget buat kita bisa beradaptasi. Sekarang kita masuk sedikit ke psikologi jualan. Ada konsep namanya mimikri. Simpelnya gini, orang itu cenderung beli dari orang yang mereka kenal, mereka suka, dan mereka percaya. Jadi, dengan meniru cara pelanggan kita ngobrol, misalnya pakai sapaan yang akrab di lingkungan situ, kita itu secara nggak sadar lagi bangun kedekatan, bikin mereka jadi lebih nyaman. Terus, gimana cara praktisnya? Pertama, ngobrol pakai bahasa sehari-hari, jangan kaku. Kedua, bangun kepercayaan. Riset nunjukin kalau kita nampilin minimal 7 ulasan positif dari pelanggan lain, itu efeknya gede banget. Terus, bawa juga energi positif ini ke media sosial, karena ini beneran bisa naikin niat beli. Dan yang paling penting, ceritain kisah sukses pelanggan lain. Ini bikin calon pembeli jadi mikir, wah, saya juga bisa kayak gitu. Oke, akarnya udah kuat nih. Sekarang kita naik ke bagian selanjutnya dari pohon kita, yaitu batangnya. Batang ini ibaratnya adalah kekuatan operasional inti dari toko Anda. Kalau batangnya kokoh, pohonnya juga pasti kuat. Menurut G Plus Consultant, ada 3 langkah utama buat nguatin batang bisnis kita. Pertama, perbaiki cara kita majang produk, harus strategis. Kedua, tingkatkan kualitas layanan, karyawan harus dilatih. Dan yang ketiga, ini penting banget di zaman sekarang, adopsi teknologi. Minimal pakai aplikasi kasir dan sediain pembayaran digital kayak QRIS. Nah, ini ada trik psikologis yang simpel tapi efeknya luar biasa. Cuma dengan nambahin kata baru di pajangan produk, riset nunjukin penjualan bisa naik sampai 8,5%. Gila kan? Ini tanpa diskon loh, tanpa promo gede-gedean. Cuma satu kata. Ini bukti nyata betapa kuatnya yang namanya visual merchandising. Kenapa sih teknologi itu penting banget? Coba lihat data dari Nielsen IQ ini. 70% konsumen Indonesia sekarang itu belanjanya omnichannel. Artinya, mereka gabungin belanja online dan offline. Ini artinya apa? Kalau toko kita nggak ada di dunia digital atau nggak nerima pembayaran digital, wah, kita bisa kehilangan sebagian besar pasar. Oke, akarnya udah dalam, batangnya udah kokoh. Sekarang waktunya kita numbuhin cabang-cabangnya. Cabang-cabang ini adalah teknik-teknik aktif yang kita pakai buat menjangkau dan dapetin penjualan. Teknik pertama namanya puppy dog close. Namanya lucu ya. Idenya itu kita biarin pelanggan bawa pulang anak anjingnya dulu. Maksudnya coba produknya tanpa risiko. Di toko ini bisa berupa sampel gratis atau kebijakan kembali barang yang gampang. Ini cara jitu buat ngilangin keraguan pelanggan. Berikutnya ada scarcity close. Teknik ini mainin psikologi takut ketinggalan atau FOMO. Cukup dengan bilang kalau penawarannya terbatas. Misalnya, stok tinggal 5. Atau promo khusus akhir pekan, kita mendorong pelanggan buat ambil keputusan lebih cepat. Ini pemicu psikologis yang kuat banget. Tapi, gimana kalau udah pakai berbagai cara, pelanggannya masih kelihatan ragu-ragu? Tenang, masih ada satu teknik lagi yang bisa kita pakai buat mecahin kebuntuan ini.
Nah, ini dia senjatanya. Scale Close. Ini kayak alat diagnosis yang keren banget. Coba deh tanya ke pelanggan Anda. Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira udah seberapa yakin nih sama produk ini? Kalau mereka jawab misalnya, 7 deh. Nah, ini kesempatan emas. Langsung tanyain. Wah, oke Bu. Boleh tahu nggak apa yang kurang 3 poin lagi biar bisa jadi 10? Dan, boom, mereka akan kasih tahu langsung apa keberatan terakhirnya. Jadi kita bisa langsung atasi. Akhirnya, kita sampai di bagian puncak dari pohon ini. Panen. Ingat, tujuan kita bukan cuma dapatin satu penjualan, tapi gimana caranya kita bisa panen terus-menerus dan bisnis kita tumbuh secara berkelanjutan. Kutipan dari marketeers ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di dunia retail yang serba cepat ini, nggak ada satu strategi yang bisa dipakai selamanya. Justru, kemampuan kita untuk terus fleksibel dan beradaptasi dengan pasar, itulah kunci sukses yang sebenarnya. Jadi, yuk kita rangkum checklist pertumbuhan bisnis kita. Pertama, perkuat akarnya dengan benar-benar paham pelanggan. Kedua, kokohkan batangnya lewat operasional dan teknologi yang lebih baik. Ketiga, tumbuhkan cabangnya dengan kuasai teknik-teknik jualan yang efektif. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi biar panennya bisa terus berkelanjutan. Oke, kerangkanya udah kita bahas semua. Dari akar, batang, sampai cabang. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Pertanyaannya simpel. Apakah Anda siap untuk mulai merawat dan, yang paling penting, memanen hasil dari pohon penjualan Anda sendiri?